Kalian lagi mempertimbangkan mau beli Apple Watch Ultra terbaru yang Black Titanium ini? Tonton video ini dulu sebagai pertimbangan. Apakah Apple Watch Ultra Black Titanium ini layak untuk dibeli atau pilih yang warna Natural Titanium aja yang harganya lebih murah 1,5 jutaan karena sudah keluaran tahun lalu. Waktu saya beli yang ini, itu harganya masih tinggi-tingginya di Tokopedia karena waktu itu belum rilis di iBox. Dan setelah resmi rilis di iBox, Apple Watch Ultra yang Black Titanium ini di online shop harganya turun lumayan drastis. Di iBox sekarang harganya 15 jutaan ya. Sedangkan di Tokopedia atau di Shopee harganya itu sudah 12,5 sampai 13 jutaan tergantung pelapaknya. Tapi saya nggak nyesel kok karena saya dapat barang yang beneran brand new in box dan garansinya bener-bener belum aktif. Kalau sekarang kayaknya agak susah deh cari yang garansinya belum aktif. Rata-rata garansinya sudah running sebelum kita buka boxnya. Tapi setidaknya harganya itu 2 jutaan lebih murah dari harga di reseller resminya. Harga Apple Watch Ultra 2 yang Natural Titanium harganya di kisaran 11 jutaan. Itu juga rata-rata garansinya sudah berjalan ya. Saya pakai Apple Watch Ultra Black Titanium ini sudah 2 bulanan. Dan ada beberapa hal penting yang bisa saya share ke kalian. Jadi silakan klik tombol subscribe-nya ya. Pertama, walau Apple Watch seri Ultra ini didesain untuk bisa diajak beraktivitas ekstrim di lingkungan yang ekstrim, kebanyakan dari kita yang beli Apple Watch Ultra ini bukan seorang diver profesional yang sering menyelam di kedalaman sampai 100 meter, bukan pendaki gunung bersalju yang suhunya minus berapa derajat, atau aktivitas outdoor lainnya. Saya beli Apple Watch Ultra ini karena riwayat medis saya yang lumayan panjang ya. Waktu kecil saya survive dari polio, dan itu ngefek banget terhadap kebugaran fisik saya sampai sekarang. Lulus SMA, saya sempat stroke, masih sering migrain, bahkan sampai vertigo. Makanya saya butuh smartwatch yang bisa jadi teman olahraga untuk men-tracking aktivitas fisik saya agar tetap fit seperti orang normal pada umumnya. Alasan berikutnya adalah daya tahan baterai yang lebih lama dari Apple Watch seri reguler. Apalagi kalau pakai watch face yang simple, nggak banyak complication, si Black Titanium ini bisa awet lebih dari 3 hari. Dengan memiliki Apple Watch Ultra ini, saya jadi lebih termotivasi ya untuk melakukan kegiatan fisik atau olahraga. Karena kan kita sudah beli mahal-mahal, masa mau dianggurin gitu aja kan sayang ya. Pada umumnya, kalau kita bukan atlet profesional yang suka dengan olahraga ekstrim, semua itu bisa dilakukan dengan Apple Watch seri reguler. Bahkan seri 10 menurut saya itu lebih worth it karena desainnya yang sudah dapat refreshment dengan chipset terbaru S10 dan juga layar LTPO generasi ketiga yang lebih baik viewing angle-nya. Sedangkan si Black Titanium ini masih pakai chipset tahun lalu yaitu S9 dan masih pakai layar LTPO yang sama kayak tahun lalu. Waktu pertama Apple merilis Apple Watch Ultra di tahun 2022, jujur saya merasa desain Apple Watch Ultra itu aneh banget. Kayak helm penyelam gitu yang kegedean. Tapi karena beberapa teman juga pakai dan saya juga sering lihat orang-orang pada pakai, ternyata makin keren ya. Bisa dipakai untuk acara formal dan desainnya yang aneh itu berubah jadi elegan di tangan para eksekutif muda yang pakai Apple Watch Ultra di acara-acara resmi. Durabilitasnya juga lebih kuat dan kokoh karena terbuat dari titanium dengan ukuran bentang layar 49 mm yang terbuat dari kristal safir. Jadi nggak mudah tergores atau baret kayak seri 7 saya yang banyak baretan di mana-mana. Walau layarnya sudah menggunakan kristal safir, tapi saya masih tetap pakai screen guard ya dari Spigen biar lebih tenang karena saya orangnya cukup clumsy. Jadi kalau jalan itu kepentok meja, pintu, tembok, dan saya nggak mau Apple Watch Ultra saya ini jadi baret-baret. Makanya saya pasangin screen guard. Link produknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Apple mengklaim bahwa bodi titanium pada Apple Watch Ultra 2 ini lebih kokoh dari yang generasi pertama. Apple memberikan lapisan DLC coating atau Diamond Like Carbon Coating pada seri Apple Watch Ultra Black Titanium ini. Jadi bodinya lebih tahan terhadap goresan-goresan ringan. Jadi nggak mudah baret, apalagi mengelupas cat hitamnya. Karena kelemahan dari bahan titanium itu, walau dia lebih kuat dan ringan,
tapi dia gampang baret dibandingkan stainless steel. Saya emang udah niatan ya, kalau sampai Apple merilis Apple Watch Ultra yang warna hitam, saya pokoknya bakal beli. Dan iya aja, Apple Watch Ultra tahun ini keluar yang warna hitam, yang bikin tampilannya itu gagah dan ganteng banget nggak ketulungan. Untuk masalah spek yang nggak ada perubahan dari tahun lalu, saya sih nggak mempermasalahkan ya, karena Apple Watch Ultra 2 yang rilis tahun lalu itu juga sudah powerful banget dan jauh lebih dari cukup bagi saya yang pakai ini untuk keseharian dan kegiatan fisik ringan. Maksimum brightness-nya bisa mencapai 3000 nits di luar ruangan saat matahari lagi terik-teriknya dan bisa meredup sampai 1 nits saat kita berada di tempat gelap. Bisa dibawa menyelam sampai kedalaman 100 meter, yang artinya kalau cuma buat renang-renang di kolam renang sih, kita nggak khawatir ya Apple Watch-nya bakal rusak karena kemasukan air. Saya punya beberapa pilihan watch face untuk diganti-ganti sesuai aktivitas. Saya suka banget dengan watch face modular Ultra yang muat banyak complication yang bakal sering saya pakai. Jadi nggak perlu nyari-nyari di menu utama. Dan modular Ultra ini berubah warna ke night mode jadi merah saat malam hari atau saat berada di tempat yang minim cahaya. Jadi kalau kita berada di tempat yang terang benderang, walaupun udah malam, warnanya nggak berubah jadi merah ya, tetap di warna semula. Hanya saja karena banyak aplikasi yang running di background, kalau saya pakai watch face ini baterainya jadi terasa lebih boros. Saya malah lebih sering pakai yang California karena ada komplikasi untuk baterai dan tanggal. Dan ini cocok banget dipakai saat kita menghadiri acara-acara formal dan dipadu-padankan dengan Black Trail Loop. Itu sangat terlihat mewah. Berikutnya tentang double tap gesture. Saya kira ini gimmick belaka ya, tapi ternyata fitur double tap gesture ini benar-benar membantu banget saat kita males gerakin tangan satunya buat scrolling, bales chat, atau sekedar nutup notifikasi. Jujur, saya yang tadinya nganggep double tap ini sekedar gimmick yang nggak penting, malah jadi sering pakai double tap karena memang sememudahkan itu fitur ini ada di Apple Watch. Apple Watch Ultra yang Black Titanium ini masih pakai chipset S9, sama kayak tahun lalu. Dan di chipset ini juga sudah built-in Siri dan punya dual frekuensi GPS. Kita juga bisa mendengarkan musik langsung dari speaker Apple Watch Ultra Black Titanium ini. Action button-nya saya customize untuk aplikasi Workout, karena ini yang sering saya pakai untuk tracking kalau saya lagi jalan-jalan di persawahan Ubud, Bali, atau sekedar jalan kaki waktu saya liburan di Flores dan Thailand kemarin. Beberapa menu setelah pemakaian 2 bulan ini diantaranya adalah, walau saya suka banget pakai Apple Watch Ultra Black Titanium ini, ada waktu-waktu di mana sensor di belakangnya itu terasa menyengat, kayak membakar kulit, bahkan sampai ada bekasnya dan jadi iritasi di pergelangan tangan saya. Saya juga pakai semingguan untuk dibawa tidur, buat nge-track kegiatan tidur saya, dan strapnya itu jadi membekas merah sampai iritasi. Jadi sekarang udah jarang banget saya pakai untuk tidur. Berikutnya, walau Apple Watch Ultra ini baterainya bisa tahan sampai 3 harian, tapi waktu chargingnya itu nggak secepat fast charging pada Apple Watch Series 7 saya, yang cuma nempel 30 menit kemudian sudah terisi 80%. Ya, saya paham sih, baterai Apple Watch Ultra ini lebih besar ya, jadi butuh charging yang lebih lama. Sisanya sih, saya puas banget, nggak menyesal sama sekali dengan Apple Watch Ultra Black Titanium ini. Saran saya, kalau kalian mengutamakan fungsi, Apple Watch Ultra 2 yang Natural Titanium itu lebih worth it karena harganya yang sudah turun dengan spek dan fungsi yang sama. Dan kalau cuma buat gaya-gayaan, kalian bisa beli Apple Watch Ultra generasi pertama yang harganya sudah turun juga ya. Orang-orang nggak ada yang tahu kok kalau kalian pakai Apple Watch Ultra generasi pertama atau yang kedua. Tapi kalau kalian itu seperti saya yang udah nunggu-nunggu seri Black-nya, Apple Watch Ultra Black Titanium ini worth it banget karena memang seganteng itu penampilan dari Apple Watch Ultra Black Titanium ini. Semoga ini bisa jadi pertimbangan kalian sebelum beli Apple Watch Ultra Black Titanium. Gimana? Kalian tertarik beli? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.